TV. Kali ini kami akan mewawancarai seorang ASN di Pemkab Asahan dengan tema perjalanan peningkatan karir. Hadir bersama kami Bapak Khalid Arman Syamlubis, Esos Ebikom, bertugas sebagai sekretaris di Dinas Koperindak Kabupaten Asahan. Terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk membantu kami memenuhi tugas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Yanti. Pak, saya Daryanti Handayani, mahasiswa Prodi Manajemen semester 7. Ingin bertanya kepada Bapak, apa yang menjadi alasan Bapak tertarik menjadi seorang ASN? Mau jawaban jujur apa enggak? Kalau jawaban yang jujurnya jawaban jujurnya awalnya saya nggak pernah mikir PNS, saya nggak pernah mikir jadi ASN. Dunia saya awalnya dulu itu adalah dunia yang terkait dengan asuransi. Jadi selepas kuliah fakultas sospol sosial awalnya Sumatera Utara tahun 2002. Tapi tahun 2002 itu selepas kuliah sebenarnya saya masuk stampur 95. Stampur 95 kuliah, selesai 2005. Artinya saya nyampe kuliah itu 7 tahun, 14 semester. 14 semester itu kuliah, tapi 3,5 tahun di antaranya tidak ada mata kuliah sama sekali. Di kuliah itu saya selesaikan seluruh mata kuliah itu saya selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. 95, 98 selesai. Siokianya wisuda itu tahun 99. Tapi tahun 99 itu saya kerja yang berkaitan dengan ilmu yang saya dapat di kampus. Saya kerja di salah satu media namanya Harian Realita Pos waktu itu. Kemudian lama di situ, terus 99 akhir saya pindah ke Harian Sumatera. Dua media itu sudah nggak ada lagi. Media itu tumbuh karena pada saat itu pasca reformasi. Pada saat reformasi itu seluruh media se-Indonesia banyak yang tutup karena tidak ada pakai SEO yang medianya. Izin-izinnya hanya sekedar pemberitahuan. Jadi setelah reformasi 98 itu banyak subur media. Saya masuk di Realita tahun 99. Untuk bulan saya kerja kembali di Harian Sumatera. Lama juga di Harian Sumatera, baru pindah ke tahun 2000. Di tahun 2000 saya pindah ke Harian Radar Medan. Radar Medan itu merupakan cikal bakal media yang namanya Sumber Pos. Sumber Pos itu merupakan sebuah perusahaan semua media di bawah naungan Jawa Pos. Jawa Pos di Sumatera Utara. Tahun 2005 PNS itu gaji kami lapangan 71.000. Penghasilan saya sebelum PNS itu di angka 7-8 juta rupiah. Minta pada saat itu 7-8 juta. Ketemu PNS yang 871.000. Dapat uang makan sama uang lauk pauk dan sebagainya menjadi 1.100.000 di awalnya. 1.100.000 satu bulan untuk bayar sewa rumah, bayar cicilan kereta, beli susu, anak dua. Itu ya 1.100.000. Jadi kalau 1.100.000 sih cukup, ini cukup.
2006 mulai tugas 18 September 2006 tugas ditempatkan di bagian organisasi pelaksana sekretariat daerah kantornya di kantor bupati. Februari 2008 ditugaskan sebagai staf di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan. Pada situ nomenklaturnya itu pada tahun 2004 nomenklaturnya Disporahupa, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai dengan Desember 2019. Sampai dengan Desember 2019 saya bertugas sebagai ASN di Disporahupa. Jabatan terakhir di Disporahupa itu adalah Kepala Bidang Kebudayaan. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Kebudayaan 2000 Januari 2020 bertugas sebagai Kabid, kemudian tugaskan terhitung Januari 2020 sebagai Sekretaris Kecamatan Meranti 2020 di bulan 7 14 Juli 2020 dilantik sebagai Camat Meranti. Kemudian pada tanggal 2 September 2021 ditugaskan sebagai Camat Rahuni. Sebagai Camat Rahuni. 4 bulan 10 hari bertugas di Rahuni. Pada tanggal 14 Januari 2022 dilantik sebagai Camat Air Joman. Di Air Joman selama 1 tahun 5 bulan. Pada tanggal 6 Juni 2023 saya dilantik sebagai Camat Kisaran Barat. Dan kemudian bertahan di Kisaran Barat selama 7 bulan. 7 bulan itu terhitung mulai tanggal 2 Februari 2024. Saya saat ini bertugas di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan. Jabatannya Dinas Sekretaris. Itu kalau secara singkatnya. Yang kalian nanya gimana dinamika kerjanya. Pertanyaannya ada Pak. Apa itu? Ya, sebagai seorang sekretaris, Sekretaris itu tugasnya untuk membantu kepala dinas. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dalam hal menjalankan kesekretariatan. Kalau sekretariat itu ibaratnya dalam konteks rumah tangga orang, sekretaris itu ibaratkan seorang istri yang menjalankan seluruh produk rumah tangganya kantor itu. Jadi mulai dari siapa yang hadir, pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan melayani orang, itu dua orang sekretaris. Nah, sekretaris ini di Kopdam itu punya beberapa pembantu. Dimulai dari namanya Kasubag Umum dan Kepegawaian. Kemudian ada juga Kasubag Keuangan. Kemudian ada namanya kelompok jabatan fungsional perencanaan. Jadi sekretaris membawa 3 unsur ini. Itu untuk Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Tugas-tugasnya banyak. Kerjaan yang dicamat atau di sekretaris. Camat itu karena sebagai kepala wilayah segala persoalan terkait dengan masyarakat itu harus nyampe. Mulai dari orang yang meninggal, orang yang gila, orang yang sakit, sampai dengan orang yang bercerai. Itu camat harus tahu. Karena laporannya ada. Laporannya ada. Camat itu bercerai. Bahkan untuk urusan yang di luar katakanlah agak tabu di masyarakat. Yang keempat, tentang anak.
Pertama tadi buah tangan. Kita kalau dengan pimpinan kita itu datang cuma ngadepin muka, memangnya dia mau punya masalah doang? Ada yang kita kasih ide, gagasan. Ya kalau memang ada makanan-makanan yang bawa lah. Ya kayak kalian ini datang kemarin ada makanan-makanan. Ini kalau kita karir kita bagus tuh. Ya, ini buah tangan. Yang kedua, campur tangan. Dari buah tangan ini tadi ada campur tangan orang lain itu buat kayak kita. Contohnya saya kan ada campur orang lain yang apa namanya buat surat amaran. Kata-kata motivasi atau nasihat untuk kami. Ini kata-katanya kantung atau gimana? Motivasi. Buat apa yang bisa kau buat? Buat apa yang bisa kau buat? Jangan pernah bisa meniru orang lain. Jadi dirimu sendiri. Saran orang lain perlu, tapi kalau menurut kita nggak pas ya udah. Nggak usah dibantah, terima aja. Buat apa yang bisa dibuat, buat apa yang mau nikmat. Kalau bisa jadi sesuatu, itu ikhlas apa ya? Siapa? Rasulullah gitu, ini Islam semuanya kan. Maksud itu siapa dulu, kita jadi Rasul. Nah, kalau terbentur dengan sesuatu, apa yang sudah dilakukan, eksperimen, percobaan itu mungkin ada sampai masa tidaknya. Ada target-target tertentu dari sebuah pekerjaan, sekian bulan, sekian tahun, sekian tahun. Nah ya, izin kalau kita itu 2006 itu zona nyamannya saya pikir itu. Terima kasih sudah hadir ke rumah kami. Semoga apa yang bisa kita sampaikan hari ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Kirim salam kepada teman-teman yang ada di kampus itu. Tetap semangat. Selama perjalanan kami Bapak dari awal menjadi ASN sampai dengan sekarang, apa hambatan atau tantangan yang Bapak alami? Kayaknya nggak ada. Lurus-lurus saja semua. Semuanya ngalir. Semuanya ngalir, nggak ada. Yang artinya orang kasih kita kepercayaan ya udah percaya. Jangan. Terima kasih atas kesediaan lapangan waktu Bapak dalam bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian tugas dari perkenalkan diri, mulai dari saya Dewi Aprila, kemudian di sebelah saya Edian Nuraini. di sebelah kanan saya, Sindiani Saputri Otalia. selanjutnya Saya Muhammad Najib Maulana. kemudian Saya Arianti Handayani. kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tugas yang kami buat ini masih belum memenuhi sesuai dengan apa yang Ibu dosen harapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek